Tuhan, kalau Engkau tidak mewahyukan jalan-Mu, tidak ada orang yang bisa mengerti jalan-jalan Tuhan. Pagi hari ini hamba berdoa, nyatakan jalan-Mu di tengah kami. Buka mata rohani kami, biarkan anak-anak-Mu melihat apa yang sedang Tuhan sediakan. Berikan kami kesanggupan untuk menerima dan menikmati apapun yang sedang Allah kami limpahkan di tengah-tengah hidup anak-anak-Mu ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, biarkan roh-Mu menyelubungi batin dan pikiran kami. Roh hikmat, roh wahyu, dan roh pengertian turun dalam hidup kami pada hari ini. Demi nama Tuhan Yesus. Saudara sekalian, dalam beberapa bulan terakhir ini, kita punya pelayanan yang unik sekali. Dan hari ini saya ingin kita mendukung, kita support, kita doa. Di Mataram itu sudah ada training salon dan sekarang lagi magang orangnya yang dilatih itu sudah penuh Roh Kudus, bahasa roh dan tumbang dalam roh semua. Dan terima Tuhan Yesus. Terus ada sekian puluh laki-laki di training untuk menjahit di daerah Tanah Mas ini. Saya lihat beberapa hari yang lalu. Ajaib sekali apa yang Tuhan kerjakan. Kita juga kerjasama dengan Astra, didik banyak orang-orang muda untuk belajar jadi montir-montir yang hebat. Dan di depan masih banyak yang lain yang akan dibuat. Bulan lalu kita buat acara potong rambut gratis. Itu nyentuh hidup banyak orang, saudara. Kita akan terus buat secara berkala, di samping semua yang lain yang sudah Tuhan percayakan kepada kita selama ini. Tadi saya baru ngobrol dengan Pak Ardian, saya mau tambahi satu, buat sekolah bola untuk anak-anak SD itu. Ya kan? Pak Victor kan punya kebaktian, anak-anak kecil itu. Itu tandingnya lawan kampung A, kampung B, mesti menang, saudara. Tapi sebetulnya tujuannya kita berkati yang di bawah, sentuh hidup mereka dengan Injil dan dengan kasih Tuhan. Amen, saudara. Nah, mereka bertiga ini punya pelayanan aneh. Masing-masing punya keunikan. Sarah ini sudah beberapa saat memulai akan rumah singgah. Dan mulai hari ini, semua koordinasi pelayanan rumah singgah langsung di bawah dia. Teman-teman yang selama ini mendukung, kita berterima kasih, tetap didukung, tapi kepemimpinannya saya minta Sarah yang langsung pegang, dan dia langsung lapor ke saya. Ada 5 rumah singgah yang digarap sampai hari ini. Tapi saya yakin ini bisa ratusan dalam waktu singkat akan dibuka. Rumah singgah itu dia buka setiap hari. Anak-anak kan banyak yang tidak sekolah, yang kemana-kemana itu yang ditampungi, dibawa. Kemudian tiap hari itu didoakan, diajari baca tulis. Diajari banyak hal, kasih makan, pulang. Satu rumah singgah saja itu melayani berapa ratus? 271. Satu rumah saja melayani 271 anak. Bayangin kalau kita bisa punya ratusan, itu ribuan anak disentuh oleh Injil Tuhan dengan cara luar biasa. Ada banyak yang kita buat. Saya sering kali pakai istilah, ada kalau kita jahit ada jarum besar, ada jarum kecil. Jarum besar itu jarum kasur itu, saudara, ya. Zaman dulu itu. Bagus sih, kita kerjakan KKR anak raja, kita buat yang besar. Tapi ada jarum kecil yang masuk begitu dalam ke hidup orang. Dan mereka lakukan banyak hal. Melanie ini aneh juga, hatinya terbeban untuk waria. Sekarang bergabung sudah ada, pelacurnya juga ada, homonya juga masuk, gaynya masuk, lesbian masuk. Bagaimana mengubah Sodom dan Gomora menjadi Sion dan Goshen. Luar biasa ini. Tidak mudah saya tahu, tapi kebaktian terakhir yang dia buat kira-kira sudah 500 orang yang datang dari 20 kota di Jawa Tengah ini. Aneh banget. Sebentar lagi mungkin preman akan ikut, karena itu dunia yang sama, saudara. Itu kalau kereta api jalurnya sama, itu sebetulnya gerbongnya sama, kumpul jadi satu. Kita doain supaya Tuhan kerja dengan luar biasa. Nah, Yuli dan Fandi ini punya pelayanan juga aneh. Mereka segera akan buka sekolah training untuk mereka yang cacat. Baik secara fisik
maupun di mental atau di jiwa. Dan sekolah ini diberi nama School of Life. Luar biasa. Terakhir dia buat kebaktian, sudah 300 juga. Itu orang-orang yang cacat baik secara fisik maupun secara jiwa, mentalnya. Hari-hari ini lagi cari rumah karena rumah yang dipakai sekarang mau dipakai yang punya. Kalau Anda punya rumah nganggur daripada jadi sarang kelelawar dan hantu, serahin ke mereka 5-6 tahun dipakai. Kalau cukup besar mereka perlu ruangan cukup banyak untuk menampung mereka yang mau tinggal di situ dan dididik setiap hari. Semua bagian saya berdoa Tuhan akan jangkau dengan cara Tuhan yang luar biasa. Kita buat semua yang Tuhan mau. Jangkau kota ini, banjiri dengan Injil Tuhan. Sesuatu yang ajaib akan Tuhan buat di tengah-tengah kita. Amen. Pagi hari ini saya ingin semua hati disiapkan. Dalam beberapa hari mendatang, hari Sabtu tanggal 7, kita akan dedikasikan tempat ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada banyak hal di belakang yang mungkin saudara tidak mengerti, tetapi Tuhan sedang memberikan banyak janji hari-hari ini yang ajaib sekali. Pada tanggal 7 nanti saya mau sampaikan tidak ada persembahan akan dipungut, karena Tuhan berkata bahwa gereja mewakili Tuhan akan memberkati setiap orang yang hadir dengan berkat yang limpah. Bukan hanya secara rohani, itu yang paling penting tentunya. Tapi saya berdoa secara jiwani Anda akan menikmati apa yang Tuhan berikan. Berkat jasmani akan diberi. Tidak ada orang yang pulang tanpa membawa apapun dari tempat ini. Tidak berarti Anda boleh ngangkuti kursi dan dibawa pulang. Tapi ada banyak hal akan dibagikan, berkat akan turun dari atas. Akan mengalir juga dari bawah, memancar. Dari di luar Anda akan diberkati, di dalam Anda akan diberkati. Dan yang seperti ini belum pernah terjadi. Tuhan berkata, hari itu aku ingin memberkati mereka. Hari itu berkati anak-anakku. Hari itu berkati mereka. Tidak ada orang yang pulang tanpa membawa apa-apa. Siapa yang ingin diberkati Tuhan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Saudara sekalian, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang sangat ajaib. Kita punya Tuhan yang mau memberkati kita. Kita punya Tuhan yang mengasihi kita dengan cara-cara yang tidak terduga. So, saya mengharapkan dalam 1 minggu ini Anda banyak berdoa, khususnya supaya berkat secara rohani Anda terima. Mengapa yang rohani selalu yang paling penting? Saya hanya mau ingatkan sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya pagi hari ini. Alkitab mengatakan dalam Mazmur pasal yang pertama, kalau orang itu duduk dan dia itu ada dalam rumah Tuhan, yang kesukaannya itu merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Mazmur berkata, apa saja yang dibuatnya, apa saudara? Berhasil. Saya yakin sebetulnya ada sebuah pengurapan Tuhan yang ajaib. Yang seakan-akan berkata, apapun yang kamu sentuh dengan tanganmu, akan aku buat berhasil. Dalam kitab Ulangan, Alkitab berkata, Tuhan memberi kita the power to get wealth. Kuasa untuk memperoleh kekayaan. Tapi bukan hanya materi sebenarnya. Karena kekayaan materi kan akibat dari keberhasilan kita. Tapi Alkitab berkata sebenarnya, apa saja yang dikerjakannya, dibuat berhasil. Saya percaya itu anugerah yang luar biasa. Saudara sekalian, semalam Tuhan ingatkan saya, apa yang dia kerjakan di tengah-tengah kita selama sekian bulan terakhir, bahkan beberapa tahun terakhir ini. Kadang-kadang saya bingung dan saya berkata, Tuhan, ajaiblah. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Hari-hari ini hampir setiap hari saya tongkrongin gedung ini. Siang malam saya datang, muter-muter, lihat aja apa yang terjadi. Saya nikmati saudara. Dan saya kemudian diberitahu Pak Sugi bahwa dalam kurang lebih 3 atau hampir 5 tahun terakhir ini, total yang kita keluarkan, baik tanah maupun gedung ini, sudah mencapai lebih dari 70 miliar rupiah. Dalam anugerah Tuhan itu, dalam anugerah Tuhan. Kalau Anda berpikir bagaimana caranya kita bisa mendapatkan uang sebanyak itu,
Jujur tidak tahu. Anda mengerti di sini, saudara mengerti kita tidak pernah memberi atau meminta persembahan lebih dari sekali dalam setiap kebaktian. Dan saya terus terang nyaris santai banget soal duit. Saya tidak pernah memaksa Anda harus memberi, kalau tidak Anda mati. Tidak pernah saya mengutuki Anda begitu. Tapi Tuhan kerja dengan cara yang tidak pernah terduga sebelumnya. Nah itu Tuhan, saudara. Tapi bukan hanya itu sebenarnya. Kalau Anda perhatikan dalam sekian bulan terakhir, dalam 6 bulan setengah tahun terakhir, sepanjang 2007 ini, saya pikir lebih gila-gilaan. Kita mesti bayar begitu banyak untuk berbagai hal yang dipasang dengan waktu yang sangat singkat untuk mengejar. Kita dedikasikan gedung ini minggu depan dan rupanya cukup oke lah terkejar dengan baik. Tapi di samping itu dalam 6 bulan terakhir, Tuhan toh beri kita sekolah. Secara nalarnya orang, kalau Anda lagi konsentrasi membangun sesuatu yang segede ini, dengan kebutuhan dana begitu besar, Anda tidak akan berbuat apa-apa di luar konsentrasi kita. Tapi seringkali Tuhan itu aneh. Dan dalam 6 bulan terakhir, Dia berikan banyak hal yang tidak mungkin. Saudara tahu kalau Anda dikejar uang sekian miliar tiap bulan ditekan dalam hidupmu, itu asik juga sih. Mau kabur tidak bisa, Anda mesti hadapi. Mau hadapi pakai dapat duit dari mana, tidak pernah jelas. Mau ngomong jemaat, Anda juga sebagian berkata, sama Pak, kita juga lagi bergumul soal uang. Mau bagaimana saudara? Tapi saya melihat Tuhan itu ajaib. Di tengah-tengah kita lagi ngebut bangun seperti ini, Dia berkata, bangun sekolah. Kita bersyukur sih, itu sudah hampir jadi. Saya harap dalam minggu ini juga semuanya akan selesai. Tiap ruangan semuanya akan siap. Tanggal 17 Juli kita akan mulai peresmian pembukaan sekolah Kristen Terang Bangsa. Tapi hal yang sama kalau Anda perhatikan, di saat yang sama 2 hari yang lalu, saya baru gunting pita tanda tangan. Kalau Anda ke Permata, itu balai pengobatan kita bagus banget, first class. Dokternya masih sama sih, Mary, saudara. Galaknya juga menurut saya rada nambah sedikit. Tapi itu fasilitasnya saya berkata, wow, first class. Saya masuk aja langsung sehat, saudara. Jadi kalau Anda lihat, mampirlah lihat, saudara. Ajaib banget itu. Dan nanti kalau Tuhan izinkan dan jadi, mungkin bagian atasnya sudah disiapkan beberapa ruang bagus. Kemungkinan besar LBH kita akan di situ. Jadi mau berobat sesisi apa ini? Jasmani disuntik, hukum naik ke atas. Mau bertobat masuk ke dalam, ketemu pendeta di situ. Lalu kita lagi kerjain dapur umum dan saya harap segera akan selesai dan import dari berbagai peralatan akan segera dipesan. Saya lihat, saya bilang Tuhan ini nggak mungkin lah. Dan saudara mengerti bahwa 6 bulan ini kita buat pesta untuk anak raja. Setiap kali dibuat, terakhir ini sudah mendekati 200 juta rupiah yang kita keluarkan loh. Coba kita mikir, orang berkata ini kan goblok banget. Harusnya itu uang dipakai untuk ini. Tapi saya percaya kalau kita tidak taat, ini juga akan macet, saudara. Karena sama-sama nggak punya uangnya, nurut Tuhan lebih baik. Amen, saudara. So, apapun dalam 6 bulan ini yang Tuhan berkata kerjakan dan kita sentuh, Tuhan berkati dan Dia buat jadi itu kemuliaan nama Tuhan. Dan saya percaya satu hal ini. Tanggal 7 nanti, kami akan mendoakan saudara, Pak Yusak akan berdoa mendedikasikan gedung ini untuk Tuhan. Saya akan sampaikan pesan Tuhan. Kami semua akan berdoa. Saya berdoa supaya urapan ini diimpartasikan dalam hidup. Sehingga saya berdoa mulai hari ini, apapun yang Tuhan perintahkan dalam hidupmu, dan engkau sentuh dengan tanganmu, Dia buat jadi berhasil. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Amen, saudara. Itu yang Tuhan mau berikan di tengah-tengah kita. So, saya berdoa Anda mengerti bahwa ini bukan magic touch. Ini adalah urapan Tuhan. Ini pekerjaan roh Tuhan. Inilah penyertaan Tuhan sebenarnya. Dan kita lihat Tuhan lengkapi kita dengan mobil klinik kita dan sebagainya. Dia lengkapi dengan begitu banyak. Saya berkata Tuhan, ajaib apa yang Tuhan kerjakan. TSOA tahun ini ajaib sekali.
Semua pengajar berkata, ini kelas terbaik dari sekian tahun yang kita buat TSOA. Semua berkata ini orang-orangnya ajaib banget, haus dan lapar akan Tuhan. Dan saya tidak pernah dengar satu laporan dari staf saya, ada anak TSOA berulah tahun ini. Tahun ini semua berulah baik seperti yang Tuhan mau, saudara. Amen. Kalau tahun-tahun sebelumnya ada yang berulat, ini tidak ada. Ini semua melakukan yang Tuhan mau. Saya bilang kita menikmati the best year, tahun-tahun terbaik. Dan saya berdoa supaya ini diimpartasikan dalam kehidupan saudara. Pagi hari ini ada satu bagian firman yang saya ingin Anda mengerti. Banyak orang berkata bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pilih kasih. Saya berkata iya. Dalam pengertian like and dislike secara subjektif, tidak. Bukankah Alkitab juga berkata dia memberikan matahari dan hujan kepada orang baik dan juga kepada orang yang jahat. Tetapi kalau Anda membaca firman, bagaimanapun Tuhan punya favorit. Tuhan punya orang-orang favoritnya. Saya tidak berani berkata bahwa Tuhan tidak adil, sebab keadilan Tuhan itu beda dengan keadilan kita. Tapi saya mau katakan, saya mau tegaskan, bagaimanapun Tuhan itu punya orang-orang favoritnya. Nah, siapa yang ingin jadi orang-orang favoritnya Tuhan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Alright. Nah, sekarang saya akan mau tunjukkan kepada saudara, apa yang membuat Tuhan itu suka dengan seseorang. Apa yang membuat hati Tuhan dan matanya dan telinganya berpaling kepada seseorang. Dan Tuhan berkata, aku suka dia dan aku akan memberkati dia. Salomo punya sebuah pengalaman yang menarik. Mari kita lihat dalam 2 Tawarikh. 2 Tawarikh pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Judulnya persiapan-persiapan untuk mendirikan bait suci. Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Dan Salomo mengerahkan 70.000 kuli, 80.000 tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 mandor untuk mengawasi mereka itu. Lalu Salomo mengutus orang kepada Huram, raja negeri Tirus, dengan pesan, perbuatlah terhadap aku seperti yang kau perbuat terhadap ayahku Daud. Ketika engkau mengirim kayu aras kepadanya, sehingga ia dapat mendirikan baginya suatu istana untuk tinggal di situ. Ketahuilah aku hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, untuk menguduskannya bagiku, supaya di hadapannya dibakar ukupan dari wangi-wangian, tetap diatur roti sajian, dan dipersembahkan korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, pada hari-hari Sabat dan bulan-bulan baru, dan pada perayaan-perayaan yang ditetapkan Tuhan Allah kami. Sebab semuanya itu adalah kewajiban orang Israel untuk selama-lamanya. Dan rumah yang hendak kudirikan itu harus besar, sebab Allah kami lebih besar dari segala Allah. Tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi dia, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatas segala langit pun tidak dapat memuat dia. Dan siapakah aku ini, sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi dia, kecuali, perhatikan ini, sebagai tempat membakar korban di hadapannya. Salomo berkata, rumah itu harus besar. Tapi kalau langit di atas segala langit pun tidak bisa memuat dia, bagaimana aku bisa mendirikan rumah bagi dia? Langit tidak muat. Bagaimana di bawah kolong langit bisa ada rumah bagi dia? Dan dia berkata, kecuali itu tempat untuk membakar korban bagi dia. Setiap orang membangun rumah, Anda datang ke arsitek, Anda berkata, tolong aku dibuatkan gambar rumah. Arsiteknya akan bertanya, Pak atau Ibu, ini rumah untuk apa tujuannya? Kebutuhannya apa? Oh ya, untuk saya tinggal. Oke. Kebutuhanmu apa saja?
Seorang musisian mungkin berkata, saya mau studio mini di dalamnya. Seorang pecandu film berkata, saya ingin ada home theater di rumah saya. Seorang pendoa berkata, saya mau ruang kedap suara untuk saya teriak-teriak mengerang berdoa di hadapan Tuhan. Orang yang lain akan punya kepentingan yang lain. Semua orang punya kepentingan. Dan ketika dia ceritakan, saya mau yang seperti ini, maka akan didesain seperti itu. Gereja ini juga sama. Di awal kita mau bangun, gambar pertama kita bongkar. Kita berkata, aku tidak mau yang seperti ini. Ini yang kita mau. Dan kita coba jabarkan kepada mereka. Dan arsiteknya menggambar. Dan kemudian jadi seperti ini. Saudara sekalian, Salomo ketika membangun rumah bagi Tuhan, maka dia berkata, kalau langit di atas semua langit pun tidak muat, aku mesti bangun segede apa? Dan dia berkata, aku mau sadar bahwa tidak mungkin dia berdiam dalam pengertian yang sebenarnya gak akan muat. Dia terlalu luar biasa untuk dikurung di sebuah tempat yang kecil. Tapi dia berkata, ini harus merupakan tempat di mana aku membakar mezbah bagi dia, korban bagi dia. Dan ketika dia desain rumah itu sebagai rumah korban, sebagai tempat membakar korban bagi Tuhan, ternyata itu persis dengan hati Tuhan. Itu kena ke hatinya dia. Dan lihat apa reaksi Tuhan. Kita lompat ke beberapa pasal, lihat pada pasal yang ke-7. Pasal 7, 2 Tawarikh 7, lihat pada ayat yang ke-11. Judulnya, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan, the house of sacrifice. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ayat 15. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Wow. Kalau sampai Tuhan berkata, aku dengar doa dari tempat ini, mata dan hatiku di situ sepanjang masa, apalagi yang bisa lebih baik dari semuanya itu? Bukankah itu semua kerinduan hati kita? Apalagi yang dia bisa berikan yang lebih baik dari itu? Kecuali dia berjanji, aku mendengar doa dari tempat itu. Dan dia berkata, mata dan hatiku di tempat itu untuk selama-lamanya. Tapi kenapa sampai Tuhan berjanji begitu hebat? Oleh karena apa yang dia berikan, yang Salomo buat, nyentuh hatinya, kena dengan hatinya. Apa itu? Dia bangun the house of sacrifice. Kalau Anda membaca tokoh-tokoh Alkitab, bapak-bapak rohani kita, Anda akan melihat urutan demi urutan daftar nama-nama orang. Dan setiap nama ini tidak pernah bisa lepas dari yang namanya sebuah pengorbanan dalam hidupnya.
Setiap kali Tuhan melihat ada orang tahu bagaimana berkorban. Dan saya tidak berkata hanya uang loh. Tapi setiap kali Tuhan bisa melihat bagaimana orang berkorban dalam hidupnya. Dan orang itu rela berkorban. Hati Tuhan tersentuh dengan sacrifice dan pengorbanan kita. Karena banyak orang ikut ambil bagian memberi uang, tapi batinnya tidak pernah mau korban sama sekali. Ada orang memberi uang, seperti Simeon yang bekas ahli sihir itu, yang menawarkan uang kepada kedua rasulnya, bukan karena korban loh, tapi dia ingin mengambil sesuatu lewat uangnya. Tapi kalau ada orang yang ngerti memberi korban hidupnya bagi Tuhan, hati Tuhan ada pada orang itu. Kalau Anda baca daftar tokoh iman, maka akan muncul nama pertama adalah Habel. Orang ini mendapat perkenan Tuhan karena apanya? Karena korbannya. Kain ditolak korbannya, Habel berkenan di hadapan Tuhan dengan hidup dan korbannya. Ketika korban itu naik, Tuhan Alkitab berkata, Tuhan menerima korban Habel, tapi korban Kain ditolaknya. Orang yang tahu berkorban seperti yang Tuhan mau, akan mendapatkan perkenan Tuhan yang luar biasa. Tapi seringkali perkenan Tuhan akan menarik iri hati dan kebencian dari saudara sendiri. Mengapa korban Habel diterima? Ada orang berkata, oh karena dia menyembelih domba, dia korbankan binatang di hadapan Tuhan, dan Tuhan suka. Sedang Kain memberikan akan hasil buminya. Tapi kenapa bukankah Kain memang kerjaannya seorang petani? Apalagi yang dia bisa beri, kecuali hasil pekerjaannya. Habel seorang peternak, apalagi yang dia bisa beri, kecuali hasil ternaknya. Dan banyak orang berkata, kan aku ini begini hidupku. Ya inilah aku, apa adanya. Tidak peduli Tuhan suka nggak suka, pokoknya aku seperti ini. Itu bukan hati yang berkorban, saudara. Kalau Anda baca dalam Ibrani 11, Alkitab berkata, karena iman, Habel memberikan korban yang berkenan itu karena iman. Dan Roma 10:17 berkata, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman atau rema Kristus. Menurut saya, ini ceritanya. Sebab pasti Habel dengar sebuah kebenaran. Dan kebenaran itu melahirkan iman. Dan iman itulah yang dia gerakkan. Dan dia bertindak sesuai dengan imannya. Itu bukan sekedar kebetulan dia memberikan korban yang Tuhan suka. Tapi Alkitab berkata itu karena iman. Anda bertanya dari mana Pak dia bisa dengar kebenaran? Siapa lagi kalau bukan dari bapaknya? Menurut saya ceritanya seperti ini. Satu hari Habel datang ke bapaknya, ke papi Adam. Dia bilang, papi, katanya gitu. Apa katanya? Aku anaknya papi. Papi anaknya siapa? Dia pasti tanya kan? Aku anaknya papi. Papi anaknya siapa? Aku lahir dari mami. Mami lahir keluar dari mana? Dari papi. Mana? Lewat mana? Sini, mana lubangnya? Gak ada, ditambah lagi sama Tuhan. Siapa Tuhan itu? Babe gue, katanya. Loh, kok bisa? Saya yakin di awalnya, nanti kalau Anda ketemu Habel, tanya bener gak cerita saya, saudara? Itu anak tanya seperti itu. Saya yakin dia tanya ke bapaknya. Aku anaknya papi anaknya siapa? Zaman dulu ada lagu, aku anak siapa? Saudara tahu bahwa kadang-kadang anak bisa kritis sekali. Sangat. Saya 2 minggu lalu dikerjain habis sama anaknya Ribkah dan Thomas. Lagi habis ngajar TSOA nih saudara. Saya nggak tahu dari mana idenya, awalnya saya nggak tahu. Terakhir saya tahu di mana sumbernya. Bukan orang tuanya ngajari sih.
Seseorang telah memberikan sebuah pengaruh tertentu kepada anak ini. Dia masuk ke tempat saya, dia bilang, "Om, Hedi mau tanya." Oke. Saya pikir mau tanya apa? Sebab anak ini bisa rohani banget, saudara. Dia terakhir itu 2 kapan itu ya, dia mau ujian lomba piano. Dia ribut nyari saya. Sebab dia pernah punya pengalaman waktu kecil tes masuk di sebuah sekolah yang gak mungkin secara manusia dengan gampang diterima. Saya doain dia diterima. Sejak itu dia berkata, kalau Om Agung yang berdoa selalu dikabulkan Tuhan. Jadi dia mau ujian, mau lomba piano, dia pengen juara 1. Pagi-pagi dia cari saya. Saya doakan, saya tumpangi tangan, pulang juara 1. Terus dia datang lagi, dia bilang, "Om, kapan aku didoakan punya rumah tingkatnya 90? Nah itu anak-anak. Saya bilang, nanti kalau kamu kesasar, susah nyarinya, katanya gitu. Tapi kemudian hari itu dia tanya saya sesuatu. Saya pikir anak-anak sekarang itu kritis. Anda kalau berpikir Anda punya anak sekarang seperti tahun 60-an, salah besar. Tahun 60-an Anda tipu bisa, kalau makan jeruk jangan ketelan bijinya loh, nanti tumbuh jeruk di kepalamu. Dulu saya diomong gitu, saya percaya tuh. Jangan makan brutu, nanti kebalik-balik. Saya beritahu bohong, enak tuh brutu saudara. Karena orang tuanya mau sikas diri itu brutu, anaknya tidak boleh makan brutu. Saya beritahu, enak tuh brutu. Dulu bisa, sekarang nggak bisa. Selalu anak akan tanya, kenapa? Saya dikerjain sama anak ini. Dia bilang, Om aku mau tanya. Oke, tanya apa? Saya pikir ini serius. Dia bilang, jalan apa yang tidak bisa diinjak, tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, tidak bisa dilewati. Itu jalan apa? Saya bilang, ini kok aneh pertanyaannya. Ini serius tidak serius ini. Saya bilang, ya jalan-jalan. Saya berkata begitu. Enggak, salah. Ada jalan yang tapi nggak bisa diinjak, nggak bisa disentuh, nggak bisa dipegang. Dan saya bilang, lah jalan apa? Jalan pikiran. Oke. Dia ngerti dia menang, dia lempar pertanyaan kedua. Mengapa Superman rambutnya hanya keriting 1 di depan? Saya bilang dengan jawaban tambah ngaco. Itu belum ikut, itu keritingnya cuma 1 terus lepas, belum sempat keriting yang lain. Salah. Kenapa coba? Udah mulai kesel saya. Kalau keriting semua, Supermi namanya. Oke. Ya, karepmu. Sudah saudara, saya sudah gerah nih. Sudah berdiri mau pulang. Dikejar lagi sama dia. Depan pintu. Om. Kenapa Superman celana dalamnya di luar makainya? Meneketehe saudara, ya toh? Dia bilang apa? Karena tergesa-gesa mau nolong orang, kebalik makainya katanya. Oke, baik, saya lari. Dikejar sampai di dekat mobil. Kalau Om, PPA singkatan apa? Pajak pendapatan apa ya? Saya bingung. Nggak tahu. Pendeta Petrus Agung. Yo, karepmu. Kabur saya langsung, saudaraku. Ternyata dia membaca buku humor. Seseorang telah memberikan pengaruh humor yang mengerikan sekali. Dia baca buku humor, dia tembakkan ke saya. Saudara, anak zaman sekarang berbeda. Nah, saya tahu zaman itu Habel, saya yakin dia tanya. Dari pertanyaan Habel itu Adam mau tidak mau menjelaskan ceritanya. Dan dia berkata, nak, dulu kita tinggal di tempat yang oke loh, nggak kayak begini nih. Seperti apa, Pak? Katanya. Dia ceritakan Taman Eden. Aku diciptain Tuhan, mamamu kemudian diciptain juga, segala macam. Lalu kemudian kami berdosa. Loh, kok bisa berdosa? Aku mamahmu gitu marahi. Lah mamah makan dulu dia. Silau dengan pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dia makan.
Terus waktu dimakan, papa berdosa nggak? Enggak. Terus ya papa diberi. Papa makan nggak? Iya juga, ya podo wae toh, Pak. Iya sih podo wae makan. Terus kamu jadi sadar, telanjang, malu ketemu Tuhan. Terus Tuhan mengembalikan rasa nyaman kami. Dia ambil seekor domba, dia sembelih, dia ambil kulitnya, Tuhan jahit. Jadi Pak Ardian, kursus menjahit pertama itu gurunya Tuhan. Dia buat itu kalau bahasa Amplified-nya long coat. Itu pakaian dari leher nutup sampai ke bawah dengkul. Tuhan, desainer pertama itu bukan siapa-siapa, Bapak di surga sendiri. Jadi kursus menjahit itu kursus melatih seperti Tuhan bekerja. Itu bahasa tingginya begitu. Pertama kali Tuhan, dia beri pakaian, dia sembelih domba, darahnya di mana-mana. Lalu kemudian pakaiannya ditaruh, dan kami nyaman lagi, dan kami harus keluar karena kesalahan dan dosa kami. Saya percaya dengan penjelasan itu, Habel ngerti sesuatu. Kalau Tuhan sembelih binatang itu, dan kulitnya dipakai menutupi ketelanjangan ayahku, berarti ada satu jenis hewan tertentu atau korban tertentu yang bisa menutupi ketelanjangan kita di hadapan Tuhan, yang membuat kita bisa ketemu dengan Tuhan lagi. Dan saya tahu dari situ keluar imannya berkata, kalau begitu, waktu aku memberikan korban, aku akan buat seperti yang Tuhan buat. Dia sembelih domba, dia kuliti, dan dia lihat dagingnya. Dia lihat ke atas, Tuhan, aku mau berikan kepadamu. Mungkin pertama dia lempar ke atas, balik lagi. Dia lempar lagi, balik lagi. Terus dia bilang, aku bakar deh. Dia bakar. Asapnya naik. Nuh juga buat yang sama. Dia bakar korban. Dan Alkitab berkata, ketika Tuhan mencium bau persembahan Nuh, korbanmu itu ada baunya loh saudara. Ada baunya. Kalau itu pas dengan hatinya Tuhan, Tuhan suka. Kalau tidak, berat. Gini ya, Anda kalau mau tahu bedanya korban Kain dengan korbannya Habel. Saudara pergi ke pasar, cari sayur mayur sebanyak-banyaknya, terus Anda bakar. Baunya kayak apa tuh? Terus Anda ke restoran, cari orang jual steak dan barbecue. Baunya beda nggak, saudara? Beda. Tuhan juga punya selera, saudara. Tapi bukan soal sayur dibakar dan bau sampai bapak batuk-batuk di surga. Bukan. Persoalannya adalah Kain memberi yang dia berkata, aku punyanya ini. Ya udah. Dia memaksakan apa yang dia ada. Dan dia berkata, ini buat engkau. Sedang yang satu ngerti apa yang Tuhan suka. Dan itu menghasilkan akibat yang berbeda. Korban itu selalu bukan apa yang aku suka, tapi apa yang Tuhan suka. Dan kalau Anda baca di Alkitab, setiap kali korban naik, itu kena dengan hatinya Tuhan. Ketika Daud berbuat dosa di tempat pengirikan orang bernama Arauna, dia bangun mezbah. Dia naikkan korban lagi di hadapan Tuhan. Kenapa setiap kali dengar kata sacrifice,
atau korban, Tuhan suka. Sebab itulah Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga apa, saudara? Sehingga apa? Bukan dikaruniakan menurut saya. Dikorbankannya anaknya yang tunggal. Memang diberikan buat keselamatan kita. Tapi faktanya sebuah pengorbanan. Saya mau cerita. Sebuah cerita pengorbanan. Ada seorang bapak yang bekerja di sebuah perusahaan kereta api. Bapak ini tinggal di desa, istrinya sudah meninggal. Dia tinggal dengan satu-satunya anak laki, anak tunggal yang dia punya. Bapak ini kerjaannya sederhana sebetulnya. Tiap jam tertentu dia harus ke jalan rel tertentu di kereta api itu, di mana rel itu akan mecah dua. Nah, bapak ini harus menggeser arah rel kereta api supaya keretanya menuju ke arah yang dituju memang. Anda tahu seringkali kan harus bergeser begitu ya relnya. Di dekat tempat dia tinggal dan bertugas, relnya terpecah jadi dua. Yang satu melewati akan sebuah bukit. Yang satu lagi melintasi sebuah jembatan dari sebuah sungai yang lebar. Dan tiap kali kerjaannya itu ngatur ke arah sungai, ke arah jembatan atau ke bukit. Jembatan atau ke bukit. Pokoknya itu kerjaannya dia. Dan dia ngerti jadwalnya. Jam sekian arah ke sini, jam sekian arah ke situ. Dia ngerti jadwalnya. Tiap hari kerjaannya seperti itu. Suatu hari dia pergi keluar. Anaknya masih kecil, kira-kira umur 10-11 tahun. Hari itu hujan. Dia pakai daun pisang sebagai payung. Lalu anaknya berkata gini, "Bapak, boleh tidak aku main-main di jembatan itu? Aku suka lihat arus sungai, aku suka." Bapaknya berpikir, kereta api yang lewat pagi itu tidak melintasi jembatan itu. Dia melintasi akan bukit. Jadi aman buat anaknya. Bapaknya berkata, "Boleh nak." Anaknya lari. Anaknya duduk di jembatan, di tengah-tengah jembatan yang gede itu. Duduk dekat rel kereta api di situ. Dan Anda tahu, rel itu sangat sempit dibandingkan dengan penyekatnya yang dua begini. Tidak ada tempat gerak lagi, cuma segitu aja. Ia nak duduk di situ, gerimis. Dia pakai daun pisang juga. Si anak lihat arus air deras, dia suka sekali. Dan tiba-tiba hujan makin melebat dan mendadak lebatnya luar biasa. Dan tiba-tiba sebuah bunyi gemuruh dia dengar. Bukit itu longsor. Dan batu-batu gede menimbun akan jalan kereta api itu. Bukitnya itu longsorannya menutupi akan rel kereta api. Ketika si bapak ini kaget lihat itu, tiba-tiba dia dengar bunyi kereta api menderu dengan cepat sekali. Dan kereta api ini bunyikan peluitnya nyaring kencengnya luar biasa. Memberi tanda kepada bapak ini bahwa kami akan lewat, kamu ubah relnya, kami menuju ke arah bukit. Dan bapak itu berdiri dengan tongkat untuk menggeser kemana arah rel kereta api. Dia sudah dari pagi geser ke arah bukit. Tapi dia tahu sesuatu. Kalau kereta api dia geserkan ke arah bukit seperti yang seharusnya, akan mungkin ratusan orang mati. Dan kecelakaan fatal akan terjadi. Tapi ketika dia mau geser ke arah jembatan, dia tahu anaknya di situ. Hujan lebat sekali. Dia coba teriak ingatkan anaknya, tidak terdengar sama sekali. Dia coba lari mendekat ke arah kereta api. Dia coba lambaikan daun pisangnya, tapi terlalu gelap karena badai. Masinisnya tidak lihat.
Dia hanya terus bunyikan akan peluitnya. Begitu kencang. Dan bapak itu hanya punya beberapa detik untuk buat sebuah keputusan. Apakah aku biarkan mereka mati? Atau aku mesti korbankan anakku untuk selamatkan mereka? Yang di kereta api isinya orang lagi makan, lagi minum, orang-orang mau berdharma wisata. Mereka tertawa, mereka senang, mereka teriak-teriak, mereka minum, mereka sukacita, mereka gembira, mereka enjoy semuanya. Masinisnya juga tidak tahu, dia jalankan terus keretanya tanpa direm. Dalam sekian detik itu bapak ini harus memutuskan. Apakah aku biarkan kereta ini lewat dan nabrak akan bukit yang longsor? Atau seseorang harus aku korbankan untuk selamatkan mereka? Dan detik itu bapak ini ambil keputusan. Dia geser lagi rel keretanya. Dia nangis, dia bilang, maafkan bapak, nah. Dia geser keretanya. Dan waktu digeser rel kereta apinya, dalam waktu singkat melaju membelok ke arah jembatan. Dan Anda tahu apa yang terjadi. Tidak pernah bisa dihindari lagi. Satu anak dikorbankan supaya seluruh gerbong itu terselamatkan. Saudara pikir bapak dengan santai menyerahkan Yesus mati? Anda pikir mudah ketika Tuhan di atas salib dia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Anda pikir bukan sebuah kemurungan ketika tiba-tiba semuanya gelap? Saya percaya ada saat-saat di mana alam pun mengekspresikan apa yang Tuhan sedang berikan. Makin hari di mana makin dekat Tuhan datang, akan makin banyak tanda alam akan Anda lihat. Firman berkata hari itu gelap total. Gelap total. Beberapa jam gelap total. Hari ini orang berkata, oh itu gerhana matahari. Saya nggak tahu itu. Tapi yang saya tahu Alkitab berkata, gelap, gelap semua. Dan itu segelap hati bapak hari itu. Dia korbankan anaknya. Dia pejamkan matanya. Dia bilang, maafkan aku, nak. Satu anak, satu-satunya harus dikorbankan untuk menyelamatkan. Sejak saat itu, setiap kali ada orang, anak-anak Tuhan yang ngerti tentang pengorbanan, ngerti berkorban untuk orang lain, ngerti tentang sacrifice, hatinya kata, kalau Anda mengambil untuk dirimu, Tuhan bisa mengerti. Tapi tidak pernah nyentuh hatinya Tuhan. Tapi kalau ada orang yang berkorban, dia berkata, seperti aku. Perasaan senasib, perasaan sepenanggungannya, perasaan sependeritaannya muncul. Dan itu yang menghasilkan blessing, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dalam hidup kita, ada hal yang kita bisa ubah. Ada hal yang tidak bisa kita ubah. Anda tidak bisa mengubah perangai orang. Anda tidak bisa mengubah karakter orang. Anda tidak bisa mengubah keputusan orang. Engkau berusaha, engkau mencoba. Tapi manusia tidak bisa mendikte manusia lain. Kalau itu adalah kelompok atau orang yang Anda mesti lewati dan jalani, pengorbanan akan berkata, ya aku lewati. Aku tidak bisa mengubah. Aku mesti lewati. Seringkali ada hal di mana kepentingan kita begitu mendesak, tapi kita melihat ada kepentingan Tuhan yang lebih besar.
Dan kita mesti berkata, aku tinggalkan kepentinganku, aku berikan hidupku jadi kepentingan Tuhan. Dan tutup mata kadang-kadang dan berkata, I'm sorry, aku mesti buat ini. Saya mau beritahu saudara, kalau engkau berkorban seperti itu, Tuhan mengerti. Tuhan mengerti. Dan kalau Tuhan tersentuh hatinya karena sacrifice-mu, penyertaannya akan kuat dalam hidup Anda. Sebab Yohanes 3:16, kasih itu melahirkan sebuah pengorbanan. Ketika Salomo berkata, kalau langit tidak muat, mana mungkin aku buat rumah buat dia tinggal. Tapi ini yang aku mau bangun. Sebuah mezbah, tempat untuk membakar korban, naik di hadapannya. Hari ini Anda sedang korban untuk apa? Kau dipaksa untuk berkorbankan sesuatu. Jangan bersungut-sungut. Jangan marah. Lewati, saudara. Kalau demi kemuliaan Tuhan apalagi. Lewati. Saudara akan tahu penyertaan Tuhan akan ajaib banget dalam hidupmu. Amen, saudara. Ya. Tuhan tahu kok penderitaan kita. Tahun lalu saya dapat hadiah penderitaan. Nggak terlalu jelek lah. Jaguar lumayan kok, saudara. Sudah saya pakai sekian bulan. Saya rasa saya puas dengan mobil itu. Tidak perlu saya kembalikan kepada orang yang memberi kepada saya. Tapi bukan barangnya sebetulnya. Tapi hati dan perhatian Tuhan yang tidak pernah surut dalam kehidupan kita. Itu yang paling ajaib dalam hidupmu. Ketika engkau masih muda, belajar tidak genggam apapun terlalu kuat. Biarkan dan belajar merelakan. Dalam kematangan saudara, hidupmu akan jadi the house of sacrifice, rumah persembahan dan korban bagi Dia. Amen, saudara. Mari berdiri sama-sama. Kau berikan hatiku dan jiwaku, dan siapkan hati kita untuk terima tubuh dan darah Yesus hari ini. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, oh ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Saudara, Tuhan mengerti setiap kita punya karakter, sifat, tabiat, konsentrasi, prioritas yang berbeda-beda. Cara kita mengekspresikan juga berbeda-beda. Cara kita memperhatikan orang juga berbeda-beda. Anak-anak saya ini punya model yang berbeda-beda. Yang laki, beberapa hari yang lalu ngomong sama saya begini. Pak, dia ngomong terus terang. Anak ini kalau ngomong
dengan saya sukanya man to man, laki dengan laki. Kalau saya, Pak, man to man, wah masalah ini. Entah apa, dia ngomong man to man. Tapi hari itu dia tidak ngomong man to man, dia bilang, Pak, aku mau ngomong. Saudara tahu seringkali setiap beberapa Sabtu, saya khotbah, saya duduk di sini, anak-anak muda sebagian duduk di bawah, Oli Cafe beri saya cappuccino, saya minum kopi sambil saya khotbah. Hari Minggu saya belum tega, saudara. Kadang-kadang saya perlu tega minum kopi sambil khotbah. Menurut saya itu enak dan tidak boleh di gereja lain kecuali di gereja sendiri. Tapi oke, kita bisa buang semua yang tidak. Kemarin kemunduran air putih saya dapat. 2 hari saya pikir saya dapat sesuatu, cuma dapat air putih. Oke, fine. Sehat juga. Ini saya ngomong apa adanya. Saya duduk di sini, Dan anak saya yang laki duduk di situ. Dia nggak komentari khotbah saya. Dia ngomongnya begini, karena nggak enak juga, tapi itu kenyataan. Papa kalau khotbah berdiri aja, Pak. Kalau berdiri masih oke. Kalau duduk kenapa anak bilang? Itu perut kelihatan gede banget katanya. Jadi jelek, Pak, katanya. Dia concern dengan penampilan bapaknya. Aneh ya, saudara ya. Tanya dia, Papi mau khotbah apa? Nggak tahu. Lupa. Tapi dia punya perhatian tertentu. Yang gede lain lagi. Saudara. Nanti beberapa hari lagi, karpet ini akan disingkirkan. Pak Sugi dipaksa, dan dia pinter, dia pakai tangan bapaknya, memaksakan kehendaknya. Dia bilang begini, Pak, nanti Anda, makanya gini, tanggal 7 jangan datang terlambat. Tepat jam 5, pembukaannya bukan pujian, tapi tarian. Anda akan lihat sebuah tarian berbeda. Itu ada seperti, saya nggak boleh cerita sebenarnya, tapi saya harus cerita dikit Pak Saudara. Ada seperti balet. Nah, balet itu kan begini, saya nggak berani coba sih, nanti tidak bisa balik saudara. Saya lihat itu anak-anak ajaib itu orang atau karet tidak pernah jelas kalau balet begitu. Dia bilang sudah dicoba Pak pakai karpet begini, tidak bisa lancar, krek, sakit katanya. Jadi ini harus diganti Pak, dikasih tataan apalah. Saya bilang Kesia jelek banget dong, karpet baru tatai plastik, itu nggak lucu saya bilang. Tetapi ini penting kalau nggak sakit. Mau muter begini nggak bisa Pak. Strak. Bukan balet pabrik dance jadinya katanya. Dia argumen banyak hal. Dia pakai semua orang yang bisa untuk meyakinkan bahwa ini harus diubah. Akhirnya Pak Sugi dapat akal juga yang menurut saya luar biasa. Sabtu Anda boleh lihat. Dia boleh nari apapun. Karpet tidak hilang, bisa menari. Itu perlu keajaiban. Hanya Pak Sugi yang bisa menjadikannya keajaiban. Artinya setiap orang itu punya level perhatian. Semua itu punya atensi yang berbeda. Kalau yang paling kecilnya ribut. Bannerku hilang. Siapa yang ngambil bannerku hilang katanya. Dibawa kemana bannerku? Buat apa? Aku perlu doa, aku perlu banner. Bannerku hilang. Yang diributi banner terus. Setiap orang punya atensi, perhatian yang berbeda. Tapi ada satu yang universal, yaitu pengorbanan, saudara. Kalau Anda sacrifice, Anda berkorban, seperti yang Tuhan mau. Apapun bentuknya, itu nyentuh hatinya, dan membuat semuanya berbeda. Amen, saudara. Siapkan hatimu, terima tubuh dan darahnya. Ini pengorbanan loh. Ini pengorbanan. Mari katakan lagi, ku berikan hatiku. Yang bertugas boleh maju ke depan. Mari layani saudara.